tanya apa saja gue jawab. Ayo, silakan. Bentar. Nah, baik nanti aja. Yang kemarin itu aja. Bukan itu Rasman data. Ayo, satu-satu ya. Mana? Ayo, sudah. Gimana Bang pendapat Abang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih rekan-rekan media yang selalu ikut mengawal laporannya Nikita Mirzani, di mana dia lapor dalam rangka untuk mencari dan memberikan perlindungan kepada anaknya. Jadi jangan salah, dia ingin memberikan perlindungan kepada anak. Caranya bagaimana? Meminta perlindungan kepada negara, membuat laporan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi itu yang dilakukan Nikita Mirzani, di mana dalam prosesnya secara bertahap semua saksi dipanggil dengan cara yang patut. Jadi bahkan yang dilaporkan pun dipanggil tidak datang, dipanggil kembali secara patut. Artinya semua proses berjalan sesuai dengan peraturan Kapolri, sesuai dengan KUHP. Jadi tidak ada yang dilanggar karena prosesnya langsung memulai dengan tahap sebagaimana yang diatur. Itu namanya penyelidikan. Penyelidikan itu artinya dalam rangka mencari dan untuk menemukan ada dan tidaknya peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan Nikita Mirzani, yaitu kejahatan, dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Seperti itu, prosesnya berlanjut, naik kepada proses penyidikan, artinya telah ditemukan dugaan adanya tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Setelah proses naik penyidikan, semua saksi yang dipanggil pada saat proses penyelidikan, namanya berita acara interogasi, BAI namanya istilahnya, semua dipanggil dan mereka akan dimintain keterangan sebagai saksi. Dan dalam kalimat berita acara pemeriksaannya itu pasti ada kalimat pro justisia, untuk keadilan. Nah, itu sudah berlaku aturan KUHP, di mana saksi yang tidak hadir manakala dipanggil 2 kali berturut-turut akan dipanggil secara paksa atau akan dijemput untuk dimintain keterangan, karena yang berlaku adalah aturan dalam KUHP. Jadi semua proses berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada sesuatu yang dilanggar. Seperti itu. Oke, apa yang mau ditanyakan? Tadi udah ke atas Bang untuk menyerahkan tambahan saksi. Ya, saya hanya menyampaikan saksi baru bisa insya Allah besok setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat. Jadi saksinya saya sampaikan, kemarin juga alhamdulillah saksi yang cukup sulit saya hadirkan, akhirnya saya bisa menghadirkan saksi tersebut karena saksi itu lebih banyak di luar negeri. Kemarin sudah datang, teman-teman mungkin tidak tahu karena mereka jalan di belakang saya sehingga Anda tidak paham di mana saksinya kemarin sudah diperiksa. Alhamdulillah dia hadir dan memang memerlukan perjuangan untuk menghadirkan dia. Jadi dia alhamdulillah datang, kemarin itu penerbangan nyampe di Indonesia di Jakarta jam 9 pagi, saya jemput, saya antar untuk dilakukan proses pemeriksaan dan dia sudah dimintain keterangan kemarin. Itu saksi yang dari luar negeri. Besok saksi lagi pada proses yang tahu kejadian pada apartemen yang pertama. Berarti juga saksi ada berapa semuanya? Ada 17 kalau ditambah besok. Akan ada Yang tambah 16. lagi kemungkinan? Saksi jumlahnya berapa yang berhak untuk menyampaikan Ibu Humas mewakili penyidik, karena saya yang saya hafal saksi-saksi yang saya ajukan. Saksi yang saya ajukan itu hampir 10. Seperti itu. Bang, kemarin Pak ada sama pengacara juga datang ke Polda, katanya ke Propam mengadu, ada cacat penyelidikannya. Jadi gini, Propam itu sebetulnya memeriksa terkait adanya perilaku daripada oknum kepolisian seluruh Indonesia. Jadi misalnya begini, seandainya kemarin itu diperiksa, dia itu diperiksa, diintimidasi, dipukulin atau diapapun, silakan Anda lapor Propam, ada perbuatan-perbuatan yang melanggar. Tapi kalau prosesnya sudah benar, di mana dipanggil secara patut, sekali tidak hadir dipanggil kembali, itu panggilannya juga secara patut. Jadi tidak ada yang dilanggar. Yang terpenting, Propam itu bukan terkait dengan persoalan proses penyidikan. Jadi kalau proses pemeriksaan penyidikan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana itu bukan terkait dengan Propam, karena Propam memeriksa terkait dengan perilaku dari oknum-oknum kepolisian yang melanggar. Misalnya ada mereka yang bagaimana berantem kayak apa, atau mungkin ada seseorang yang diancam pada saat proses pemeriksaan. Kemarin habis diperiksa malah dia itu tidak menghormati
lembaga, institusi kepolisian, habis diperiksa malah dia tidak menghormati institusi ini, joget-joget di sini. Ini bukan tempatnya orang joget, di sini tempat orang mencari keadilan. Sebetulnya bisa itu diproses kalau memang, tapi di sini penyidik mencoba untuk netral dalam persoalan ini. Jadi justru yang aneh-aneh itu adalah pihak yang dilaporkan karena bingung menghadapi persoalan ini karena mereka tidak pernah menyangka bagaimana tiba-tiba saksi begitu banyak yang hadir. Jadi saya ingatkan saksi itu datang semuanya itu menelpon saya. Rata-rata itu saksi yang mengetahui peristiwa, bahkan yang lebih luar biasa, dia saksi itu datang malam kepada saya. Pada saat itu saya ada di Citos kalau tidak salah. Dia datang 2 orang, 3 orang dengan orang yang mengatakan, bang saya saksi yang mengetahui, saya saksi yang begini-begini dan terusnya. Malam itu juga dia saya antar ke rumahnya Nikita Mirzani. Saya ketemukan dengan Nikita. Itu kejadiannya. Akhirnya kita berkoordinasi karena ini saksi yang paling penting. Bahkan dia mengetahui peristiwa dari awal sampai akhir. Bahkan dia juga terlibat disuruh untuk mengambil sesuatu. Akhirnya saya bawa untuk diperiksa sebagai saksi. Jadi sekali lagi saya beritahukan proses ini memang kalau Anda mengikuti, saya beritahukan ada saksi mempunyai kejadian, mengetahui kejadian pada proses di bulan Maret sampai September terakhir. Ya, seingat saya kalau nggak salah itu bulan Agustus ya, bukan September karena habis itu dia sudah nggak di situ lagi. Habis itu ada yang khusus mengetahui saja pada peristiwa di bulan Mei, Juni. Jadi ada macam-macam peristiwa. Jadi ada juga yang hanya sepotong peristiwanya, yakni pada saat peristiwa di apartemen yang pertama. Itu saksi adalah merupakan satu kesatuan untuk mengungkapkan adanya peristiwa terhadap dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Saksi banyak, ada lebih dari 16 orang, bukti ada banyak, ada HP juga disita, ada visum, ada juga visum lagi. Jadi bukti sangat dan cukup, lebih dari cukup. Jadi Anda tidak bisa mengelak dari peristiwa ini. Bang, soal kemarin kan